Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang berasal dari matkul kuliah suatu komposit yang berdasarkan tentang PPT dari Navy Composite and Future, dan di sini sudah dijelaskan tentang berbagai macam tentang komposit dan contoh-contohnya. Dan bagian-bagian itu tentu seperti fiber, ekodepomer, dan lain-lain. Nah, pada saat ini di sini ada sebuah studi kasus yang harus diselesaikan. Di sini ada namanya tes studi 1. Dan di sini ada sebuah elemental yang sudah diketahui FC dan yang diketahui batangnya dan tuangannya, dan ada juga soalnya. Di sini hanya ada sebuah SP kolom juga hasil dari SP kolom. Kita akan menghasilkan dari kedua studi kasus ini ke penghitungan melalui Excel, dan ada juga dari soal-soal dari sumber-sumber lain seperti dari tugas besar, artikel, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh studi 1 dan berbagai macam seperti ini. Contohnya adalah contoh soalnya. Nah, kita akan lanjut ke penghitungannya. Nah, studi 1 soalnya berupa begini, dan diketahui hanya FC dan FI. Nah, cara pertama kita membuat data perencanaannya terlebih dahulu. Yang pertama kita H sudah diketahui di sini, D, tuangan sudah as peta sudah diketahui sesuai 0,9 sesuai SNI 2847 2013 pasal 10,3,4. Nah, untuk mencari as tuangan ini adalah rumusnya seperti ini. 3,14, 0,25, D13, D31 adalah ini 10 mm, karena 10 meter sudah diketahui sampai 25 meter. Setelah itu kita harus mencari as efektif. Setelah mencari as tulangan sudah ditemukan, kita mencari as efektif. Dan di sini hanya juga 120. Untuk mencari D, itu adalah D29, yaitu dari hasil ini dikurangi 120 dikurangi DS. Nah, kita karena ini 0,05 sesuai SNI 2847 2013, maka kita menggunakan 0,9. Ini adalah rumus dari MN, yaitu A kali FJ kali D A per 2. Kenapa dikurungkan? Kita hanya memasukkan rumus dan ditemukan hasilnya seperti ini. Karena ini Newton milimeter, kita jadikan kilonewton meter, yaitu hasilnya seperti ini. Dan kita kalikan peta, yang petanya 0,9 dan ditemukan hasil seperti ini. Kita lanjutkan ke perhitungan tinggi garis latar. Perhitungan tinggi garis latar overlay. ES adalah 2000. ES 2000 ini berasal dari SNI. Ini juga rumusnya berasal dari SNI ini. Dan kita memasukkan rumus ini dan ditemukan 23500 MPa. ES sama IC sudah diketahui, maka kita menemukan 8,538. Dan sumbu X di bidang adalah simetris, maka X adalah 2000 karena bidang baja ekivalen menjadi beton. Tulangan sudah diketahui dari data perencanaan. L baja juga kita hanya mencari L baja. L baja ini ada dari astu dibagi 10 dikurangi F. Ini F-nya ini, F-N, N jumlah tulangannya. Dan diketahui Y juga sudah diketahui. Y, setelah menghitung ini, maka kita akan mengetahui Y. Kapasitas memompa setelah overlay, tumpuan dan di lapangan. Ini juga data perencanaan sesuai data perencanaan yang ada di soal nomor 1, soal perhitungan nomor 1, maka kita di copy paste. Yang diberubah adalah berasal dari karena mengambil overlay, maka ini ditambahkan. Hanya ini ditambahkan 50. Dan hasilnya juga sama juga seperti ini, yang berubah hanya C-nya sama petanya saja yang berubah. Dan kita lanjutkan, ini juga mengalami perubahan rumusnya karena ini juga sama juga,
dari AFV DA per 2 dan juga hasilnya juga sama. Rumusnya sama, kita masukkan aja lagi. Untuk meter kita jadikan ke kilonewton. Ini hasil dari kilonewtonnya. Dan kita kalikan peta, petanya adalah 0,9, MN-nya sudah diketahui ini, maka ditemukan ini. 28,413 kilonewton meter. Dan pada saat di lapangan, kita copy paste saja pada saat hitungan yang berubah dan hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama aja, tidak ada yang berubah. Yang berubah itu adalah yang di bagian C. C sama di bagian ET. ET karena itu yang berubah dan caranya juga sama. Caranya juga sama dari yang atas. Maka kita masukkan rumus MN dan ditemukan hasil 2138,940 Newton milimeter. Dan kita jadikan kilonewton yaitu 21,9 dan kita kalikan 0,9 hasilnya MN dan ditemukan 19,251. Kita lanjutkan, itu adalah perhitungannya dari penghitungan studi kasus, dan ini adalah sumber dari SPKOL. Untuk kapasitas yang nomor 1 itu hasilnya mendekati sedikit. Seperti contohnya hasil MN, setiap itu hanya mendekatinya. Contohnya hasil dari nomor 1 itu adalah hasilnya 3,19 atau 3,64. Itu mendekati ini, hanya beda 0, hanya beda koma aja, hanya beda di bagian belakangnya. Yang nomor 2 juga, MN-nya juga, yang nomor 2 itu MN-nya 28,43. 28,43 juga mendekati ini. Hanya lebih dari satu aja. Lebih dari per 1. Yang terakhir adalah hasilnya ini. 19,251. Maka hasilnya juga berlebih 1. Maka tidak dipermasalahkan. Kita lanjutkan ke studi kasus 2 dari PPT NAVI. Nah, ini adalah data soal dari PPT NAVI. NAVI ini kita jabarkan terlebih dahulu menjadi data perencanaan. Data perencanaan ini berupa ada di daerah sini. Karena N sudah diketahui, ini adalah jumlah tumpuan yang berasal dari sini. Ini 4 sudah diketahui, semua daerah sudah diketahui, FI juga sama, sudah diketahui, ini untuk betul dan lain-lain, taking sudah diketahui, accepting sudah diketahui. Maka kita lanjutkan ke perhitungan safety factor berat accepting dibandingkan dengan momen yang terjadi. Ininya hasilnya ini dari studi 1 karena bentuk dari ininya, bentuk dari tulangannya ini dan baloknya itu beratnya hampir sama. Ini itu perhitungan dari studi 1, tidak ada perubahan, yang berubah hanya IT sama alfa. Dan ini rumusnya hampir sama dengan studi 1, A kali FY kali D kali A per 2. Itu rumus dari MN, dan kita masukkan semuanya karena datanya sudah ada di atas, maka ditemukan 316,20161 Newton milimeter. Atau kita ubahkan ini dari kilonewton akan memudahkan perhitungan di kedepannya. Maka ditemukan 31,62 kilonewton meter. MU juga sudah diketahui di sini di datanya sudah diketahui MUTY dan MUTIX. MUTY dan MUI itu hampir sama hasilnya. Ini karena kilogram meter maka diubah ke kilonewton meter. Maka MU sudah diketahui. Maka ini peta karena menggunakan SNI 2847 tahun 2013, yaitu skala faktornya 0,9. Skala faktornya 0,9, maka hasilnya adalah 10,6 dari data yang ada di atas, 2843 dari data 0,9 dikali hasil 31,262, maka 28,7, maka hasilnya oke. Kita akan langsung ke ini berdiri di bagian tumpuan. Ini kita langsung ke lapangan. Lapangan hasilnya sama,
Yang berubah itu adalah alfa sama C dan yang ST. ST ini ada mengalami perubahan. Ini rumusnya sama, yaitu rumusnya sama dengan yang di atas, akali F-nya dengan A per 2, hasilnya 8740206, maka kita berubah ke kilonewton-meter menjadi 8,74, rumusnya sama 0,9 kali mn, maka 7,86. Ini 8,11 dari FTY. FMUTY. Maka titik kanan oke. Not oke, hasilnya not oke karena momen nominal menampung pada bagian tumpuan mampu untuk menampung model. Tetapi di bagian lapangan tidak mampu. Karena tidak mampu karena ini kurang dari ini lebih. Standar ini adalah harus lebih dari MU. Maka not oke. Akan dan ini adalah jawaban pertanyaan dari nomor 2. Studi kasusnya yaitu tentukan penyebab penurunan jika kapasitas berat. Ini datanya juga dari yang di atas. Spread existing dan MM minimum itu sudah diketahui datanya yang ada di sini. Ini MTX, MTY, MTX, MTY juga sudah diketahui, ampangan dan tumbuhan juga diketahui. MX, MT ini sudah diketahui dan ditemukan 7,86, 8,211. FY ini juga diketahui D-nya. Nah, ini D-nya disamakan dengan studi kasus nomor 2, yaitu 120 plus overlay, yaitu 50. Ini juga sama, itu akan mengalami overlay, maka hasilnya dipluskan. Maka 25 DS ini adalah dari data studi kasus yang pertama. Ini penampangan hampir sama. Nah, MN. MN-nya akan mengalami perubahan. MN ini adalah hasil dari atas ini, kita ambil yang maksimum. Dan dibagi dari hasil 0,9 dari SNI 2847. Maka ditemukan 90122,2 kilonewton, ini newton meter. Maka kita jadikan newton, kilonewton meter. 90,12. Kita lanjutkan itu MN-AVY. Bahas ini adalah sumber dari persamaan matematika. MN sama 3 adalah rumus MN-nya adalah rumusnya sama AS kali FY kali D kali A per 2. AS, maka kita ubah aja ke sini menjadi MN per AS kali FY per D kali A. Alpha itu rumusnya hampir sama dengan rumus yang atas, maka alpha H overlap maka ditemukan 50. Alpha-nya itu sudah ada rumusnya di sini. Nah, ini rumus alpha yang diketahui 22,6. Ini dimasukkan persamaan 1 dan ini dimasukkan persamaan 2 dan ditemukan H over 50. Substitusi F dan kita langsung mensubstitusikan fermentasi dari 2 PES, yaitu data yang sudah diketahui di atas seperti A kali F-nya kali DA. Ini kita bandingkan dengan ini, persamaan 1 dan A kali F kali Y, dan kita masukkan rumusnya di sini dan didapatkan 4,24,1. Dan kita lanjutkan ke A kuadrat 2 kali DX kali bagi 2, ini adalah rumus dari ABC dan ditemukan dan kita masukkan karena datanya sudah ada dan ditemukan 848,21. Untuk mencari faktor A1, A2 dengan rumus kuadrat ABC, ini adalah rumus kuadrat ABC. Syaratnya D pangkat 2 itu harus lebih dari 339824. 339284 ini adalah rumus dari kita cari dari rumus ABC atau berasal dari hitungan manual. Yang ini 21,25 ini adalah syarat dari D kuadrat. D-nya itu ada dikuadratkan. D-nya itu adalah ini. D-nya itu nih 95, maka dikuadratkan dan ditemukan 21,25 dan itu adalah oke. Dan A plus 1,38, A plus dan ditemukan 2, A plus dan A minus.
plusnya adalah 1,38,89, minusnya 1,31. Dan asnya juga rumusnya sama, MN bagi as, kita rumus bersama satu ini kita masukkan, dan ditemukan A1 dan A2. A1 ditemukan 4,97,01, A2 ditemukan 264,51. Yang kita tahu D-nya ini 10 kN, as tuangan sudah ada di data perencanaan di atas yang diketahui. N ini adalah jumlah tuangan. Jumlah tuangannya ini 0,33, 3,11, sampai 700, ini 3,31, 400, maka dia oke. Cari jarak tuangan lapangan dengan jarak pada bentang. Berat, spacing, plus 2 decking, batang terpendek. Maka batang terpendek sudah diketahui, X spacing dan 2 kali decking. X spacingnya ini adalah ini, spacing dipilih salah satu dan dikalikan spacing, dan deckingnya juga ada di data perencanaan. Ini deckingnya sudah diketahui, maka spacingnya juga sudah diketahui, maka ditemukan hasil seperti ini, 3250 dari N-nya ini dipilih yang salah satu, N1, N2 dicoba dulu, N1 sama N2, N spackingnya antara ini di sini, spackingnya juga decking itu adalah 25, 2 kali 25 dipluskan batang pendek itu adalah 400. Karena di data perencanaan itu ada 400 data terpendek. Nah ini ada 400 mili dan dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, maka hasilnya oke. Nah, kita akan menghitung di bagian lapangan. Data perencanaan juga sama, tinggal data perencanaan dari studi kasus 1 kita copy aja, dan ada penambahan di data perubahan yang berubahnya XT alpha aja. 170 itu adalah 120 plus 50, 145 adalah D39 dikurangi 170 dikurangi 25. As tuangan adalah sama dengan 78,5. Ini juga sama dengan yang ada di atas. Kita ubah sedikit, yang diubah itu di bagian alfanya saja. Sama ini. Maka ET-nya juga akan berubah. Karena ET sama 0,5, kenapa 4 dengan data dengan menggunakan 0,9, 0,9 dengan sudah saya jelaskan dari SNI 2847 2013 pasal 10 kok pas 0,4 3 MN-nya A kali FY kali D kali A berdua. Maka MN 2397 ini karena datanya sudah diketahui, asnya juga sama. Asnya yang kita gunakan itu adalah as efektif. Oke. As efektif yang kita gunakan. Maka kita masukkan rumus seperti ini. Rumusnya karena datanya ada, maka diketahui hasilnya 23,9 kN meter. Karena ini hasilnya Newton, maka kita jadikan 23 kN meter, yaitu dibagi 1000. Maka ini data 0,9 dikali 23,9 kN, maka hasilnya 21,51. 8,411 adalah MUTX yang di bagian atas dijadikan kN. Maka penampangnya itu di lapangan juga oke. Kita akan lanjut ke soal dan pembahasan yang kita sketching dari tugas akhir, artikel dan lain-lain yang kita sketching, dan kita menemukan 2 soal. Studi kasus 2 soal yang ada di berbagai artikel, majalah dan lain-lain, kita akan membahasnya satu persatu. Soal pembahasannya ini adalah data perencanaan. Data penjabaran dari soalnya terlebih dahulu. Soalnya kita jabarkan seperti ini. Yang diketahui hanya ini sama ini aja dari soalnya.
dari FY 380 itu sudah pasti diketahui, dan biji yang kita gunakan ada 150 kali 200 kali 29 kali 22 FI. Coba soal tebak-tebaknya sudah diketahui 120 mm. Pengecoran dilaksanakan dalam kondisi balok baja tutup penuh. Itu adalah soal komposit antara gabungan baja dan beton. FI-nya sudah diketahui di soal. Untuk mencari lainnya seperti IS ini adalah standar yang berasal dari SNI 2847 tahun 2019 atau standar dari SNI Baja. Asnya ini juga sudah diketahui asnya dari soalnya. Untuk D, BF, L, TF, TW, IX berasal dari mana? Itu berasal dari profit, tapi profit Baja. Kan yang kita cari hanya 200 kali 9 kali 22, itu sudah ada semua. D, BF, R, TF, TW, IX itu sudah ada semua datanya. LA 990 ini berasal dari soalnya juga ada. W juga berasal dari soal, IB juga berasal dari IC, itu berasal dari standar SNI. Maka itu yang diketahui. Yang kita cari adalah kasus yang kita cari adalah momen plus, momen ultimate, MU, penapang komposit penuh yang kita cari. Karena datanya sudah diketahui semua, maka kita hitung. Yang pertama adalah kontor penampak baja. Rumusnya adalah H per TW. H itu adalah D kurangi 2R kurangi 2. TW I TW dibagi TW. Nah, datanya di atas sudah kita ketahui. Seperti data perencanaan ini sudah kita ketahui. Kita masukkan aja rumusnya. Dan ditemukan 118. 1680 per FY. Ini adalah kontur penapang baja yang berasal dari PPT desain struktur baja juga, dan berasal dari SNI juga. Dan kita ketahui 1680 bagi 380, karena 380 sudah diketahui. Maka ditemukan hasil 86,18218 atau 86,18. Setelah kontur penampilan baja sudah selesai, kita menghitung label efektif BEF, BIF atau B efektif. BIF adalah L per 4. L per 4, L-nya sudah diketahui. L-nya sudah diketahui, yaitu L-nya adalah 9.100 dibagi 4, maka ditemukan hasilnya adalah 2275 mm. B efektif, karena B2, B efektif 2, BO sama dengan BO. BO-nya sudah diketahui S, yaitu 3.500 mm, maka kita sudah tidak mencarinya lagi. BF sama dengan B1, karena kita memilih yang minimum. Yang selanjutnya kita lebar efektif BEF. Nah, ini adalah kontur penampilan baja juga. Kita cari apakah dia kompak atau tidak kompak. Kalau dia HTW-nya, kalau FY-nya itu kompak, maka kita tidak usah menghitung lebar efektif. Kalau ini FY-nya tidak kompak, maka kapital momen penapa harus dianalisa dengan distribusi tegangan elastis. Ini adalah gambar dari soalnya. Nah, kita akan lanjutkan ke penghitungan, yaitu penghitungan beton ditransformasikan ke baja. Ya, rumus IS sama IC sudah diketahui. IS-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. IC-nya adalah 2. Ini IC-nya adalah kita cari terlebih dahulu, yaitu 2,41 dikali 10 pangkat 4. Maka ditemukan 200.041.000. Maka kita masukkan rumus 2 kali 10 pangkat 4 dikalikan 2,41 kali 10 pangkat 4, maka ditemukan hasilnya adalah 8,29. Maka BTR
BTR itu kita cari karena B efektif sudah diketahui yaitu 22,75 dibagi N. N juga sudah diketahui, N-nya juga sudah diketahui yaitu 2275. Ini juga sudah diketahui. Ini N-nya juga diketahui dan B efektifnya juga sudah diketahui. Maka mohon maaf, ini caranya kebalik. Ditemukan 274,1375. Kita YN, ini YNA kata garis netral penampan transformasi. Ini kata garis netral dari penampan transformasi seperti gambar seperti ini. Set, 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 set. Terus set, set, set. Nah ini set, 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 set. Nah ini ditemukan rumusnya yaitu YNA yaitu ATR plus AB plus bagi 2 plus AS dalam kurung TS plus D2. ATR per AS itu semua datanya itu sudah diketahui. Nah, ini semua datanya sudah diketahui di bagian atas, maka kita masukkan aja datanya. Sesuai rumus ini, maka diketemukan 253,506 mm. Kita menghitung momen inersia penampan transformasi. ITR itu IX plus AS D2 ATB min YNA kuadrat plus BTR plus 12 plus AS YN kurangi TB per 2 kuadrat. Ini adalah kita hitung satu-satu dari sini dulu. IX sudah diketahui yang berasal dari tabel profit baja. Profit baja ini yang berasal dari tabel profit baja 2110 200 kali 9 kali 22. Terus kita menghitung AS D2 plus TB ditemukan hasilnya karena datanya sudah diketahui AS D sama TB yaitu tebal yaitu 120, maka ditemukan hasil kita masukkan aja data perencanaannya karena sudah diketahui diketahui dan data perencanaan kita ditemukan 3674 56 3767 dan ini BTR bisa kita cari ditemukan 241 TB juga ada yaitu 120 kita pakatkan 3 12 satuan AS data di bagian data perencanaan YNA sudah kita cari dan ditemukan 253 min TB sudah ada dibagi 2 maka ditemukan 7468,25 setelah dimasukkan rumus ini dan kita tambahkan semua hasilnya maka ditemukan 441,949,288 mm pangkat 4 dan ini kita juga tahu kita lebih mudah kita bagi aja kita berubah kita buat perkomaan aja 4,49 kali 10 pangkat 9. Terus itu setelah ini selesai kita menghitung modulus penampang transformasi YC per YNA. YC sama dengan YNA. YNA-nya sudah diketahui yaitu 253,506. Maka kita tidak usah mencari rumus. YT D per TB kurangi YNA. YT kita tidak diketahui, maka kita mencarinya. D sudah ada, D sudah diketahui, D-nya yaitu 1150, TB 120, YNA ini sudah diketahui dari letak garis netral, rumus dari garis netral, maka kita masukkan rumusnya, maka diketemukan 116,49. STR
ITR sudah diketahui dari data perencanaan yang dicari dari tabel profit baja. YC itu sama dengan YNA, maka kalau sama maka YC sudah diketahui hasilnya, maka kita masukkan rumus dan ditemukan hasil 174,41 mm pangkat kuadrat pangkat 3. Maka kita ubah lebih dipermudah, kita kalikan ini, kita ubah menjadi desimal, yaitu 1,743 kali 10 pangkat 7. ITS juga sudah diketahui, ITS-nya sudah diketahui, YT sudah diketahui yang kita cari sebelumnya, yaitu 119.436, maka ditemukan hasil 48,232, yang ini 4,39 kali 10,9. Nah, sudah diketahui, kita masukkan aja rumusnya. Dan setelah ini selesai, kita menghitung momen positif penampang. Yaitu penampang tidak kompak, kapasitas momen positif penampang adalah nilai terkecil. Ya, rumusnya seperti ini. 5IX sama dengan 0,85 kali FC kali N kali STR. 0,85 ini adalah standar. FC-nya sudah diketahui, FC-nya adalah ini, FC-nya 25 MPa. Kita masukkan N sudah kita cari. Mana N? N itu sudah kita cari, ditemukan 8,29. STR sudah kita cari, ditemukan ini apa? STRC atau STRC? Maka kita menggunakan di sini adalah STRC, yaitu ini 1,743. Kita masukkan aja rumusnya, yaitu 0,85 dikali 25 dikali 8,29 dikali 1,743, dan ditemukan hasilnya 307,467,942 Newton milimeter. Kita ubah aja ke desimal aja agar lebih dipermudah. 3,074 kali 10 pangkat 9. Kita lanjutkan ke MIXC, yaitu FY kali STR. FY-nya adalah 380. FY-nya sudah diketahui, yaitu 380 dari soal dan data perencanaan. Yaitu STR yang kita gunakan yaitu STRT, yaitu 4,389 kali 10 pangkat 6. Kita masukkan rumusnya saja dan ditemukan 1652,281. Dan atau kita lebih dipermudahkan aja, kita bagikan ke desimal menjadi 169 kali 10 pangkat 9. Kita lanjutkan ke soal dan pembahasan yang kita cari. Yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah seperti ini. Ini soalnya, kita ubah aja data-data yang ada di dalam soal. Kita jabarkan aja. Seperti ini sudah ada IS, itu sudah standar, pasti kita cari aja di HMI juga masuk. IC juga sudah standar. FC ini sudah data diberikan, TB sudah ada datanya di soal, W juga ada, L mesti diberikan seperti ini. Ini adalah gabungan baja dan beton. TF, nah 300, 500, 6 kemana seperti D, BF, TF, TW sudah kita bilang dari yang pertama, yaitu berasal dari tabel profit baja. Datanya sudah lengkap semua. Yang ditanyakan ini apa? Yang ditanyakan adalah menganggap perilaku komposisi penuh, sama seperti soal nomor yang tadi kita bahas, pulang dengan fair work juga dengan perancangnya. Oke, sebagai tumpuan rata bagi baru sebelum beton mengering. Ini adalah contoh dari gambar soalnya. Yang pertama ya, kita hitung kondisi beton kering terlebih dahulu. Yang itu sebelum pertemuannya hanya ada beban mati. Pada soal beban pelaksana dapat diabaikan. Jadi kombinasi pembebanan yang dipakai
adalah MU, sama dengan 1,4 kali MBAM MSEL. MBAM sama MSEL sudah diketahui dari data perencanaannya, dari soal, mohon maaf, dari soal sudah diketahui MBAM, maka MU ditemukan 142,66. Rumus ini kita masukkan aja karena datanya sudah ada, yaitu 1,4 MBAM terlebih dahulu ini ditambahkan terlebih dahulu 17,6 ditambah 84,3. Temukan ini hasilnya 142,66 km². Momen tepat tersebut dipikul oleh beban beton masih belum mengering. Pengecekan kuat untuk rencana bangun baja. Kita cek atau rencana bangun bajanya yaitu dulu praktis. JX itu dari rumus JX BR kali TF D kali T seperempat TW D kurangi TF. JX datanya sudah diketahui, DF sudah diketahui, TF sudah diketahui di atas dari data perencanaan. Data perencanaan yaitu data yang soal yang berasal dari soal. Tapi kalau juga dari berasal dari, kalau tambahannya juga berasal dari SNI atau peraturan yang berlaku dan juga berasal dari seperti contoh tabel profit baja akan mempermudah untuk mengerjakan penghitungan. Maka seperempat TW D 2 TF kuadrat. Maka karena datanya sudah diketahui, kita masukkan aja ke sini dan ditemukan 639 4,64, atau kita mudahkan ke cm pangkat 3 yaitu 639,464. Maka petanya sudah diketahui. FY petaku standar yang kita gunakan adalah petanya 0,85. Ini petanya kita gunakan 0,85. Nah, dan kita masukkan aja rumusnya. JX sudah diketahui, kita temukan 639. JX baru saja kita temukan. FY-nya sudah ada di data soal, yaitu data perencanaan. Maka ditemukan 130,4507 kN. Kita lanjutkan ke karena LTP tidak menentukan karena ditumpuk rata oleh perancang. LTP tidak menentukan karena ditumpuk rata dan perancang. Kita lanjutkan ke kuat Anto. Kuat Anto rumusnya MU kali B kurang lebih sama dengan kata B FY JX. Ini sudah diketahui 142,6. Ini MU-nya sudah diketahui. JX ini sudah diketahui 130,47. Maka 142,66 kurang lebih 142 lebih dari kurang lebih 30, maka hasilnya penampangnya adalah oke. Kuas tentunya adalah oke. Maka kita cari kondisi beton tengah kering. Sesudah beton mengering, penampang komposit terbentuk. Momen faktor yang dibekal penampang komposit. MU ini rumusnya sama, maka kita tambahkan plus kali rumusnya sama seperti yang di atas, kita tambahkan 1,6 ml. Maka ml-nya sudah diketahui, yaitu ini 95,4 kN dikalikan 1,6. Ini hasilnya ini. MBIM ini sudah diketahui hasilnya dari sini. Maka kita kalikan aja 1,2. Maka MU di sini sudah ditemukan yaitu 1,86,648 kN. MU yaitu luas beton yaitu AC B kali T. B-nya udah ada, yaitu nah ini B-nya sudah ada F 11. Nah ini B-nya
0,9 kita kalikan. Ini B, T-nya saya 100, maka ditemukan 183 mm. Nah ini, bila pendapat tidak kompak, hitungan tidak baku. Yang baku adalah 0B 0,9 mm dihitung menggunakan distribusi tekanan gratis. Maka seperti soal yang pembahasan yang sebelumnya, apakah pendapat baja kompak? HTW D ini soalnya D HTW D kurangi E, kita cari hanya dulu, lebih mudah kita gabungkan hasil seperti ini, maka ditemukan ini hasil dari H karena datanya sudah ada di atas, kita masukkan aja ke rumus ini. Dan 6,5 kita bagi 6,5 dan ditemukan hasil 47,07692. 3,676 kali E-nya 200, 2 kali 10 pangkat 5, FI-nya 240, FY-nya 240, maka ditemukan hasil 4851,39. HTW penampang sama dengan HTW. HTW banding 3,72 XY. 47,77 kurang lebih sama dengan 48,5+1. Maka penampangnya adalah kompak. Maka penampangnya adalah 4. Nah, bila kita lanjutkan ke perhitungan perilaku penuh, berarti hasil tekan C tidak ditentukan oleh IKN, kuat geser berhubung, dan dinyatakan diri sebagai ini. AS kali FY. AS kali FY. FY-nya adalah 240, AS-nya yaitu adalah 46780. Maka ditemukan hasil dari perkalian ini, ditemukan hasil 12,72. 0,82 FC kali AC. AC-nya sudah ditemukan dari hasil perhitungan kita, yaitu 3.800 183.000. Hasilnya FC udah ada di datanya. FC-nya yaitu 28 kali 0,8 ditemukan 2670,74. Maka kita lebih mudah menghitung C, yaitu C adalah minimal dari ini dan ini. Maka kita dipilih yang lebih kecil, yaitu 112,72 yang kita ambil untuk perhitungan selanjutnya. Maka PNA sama dengan AS FY. AS-nya udah diketahui, FY-nya yaitu udah diketahui, maka nah FY ini sama ini bisa diketahui. Satu karena lebih besar ini adalah kurang sama dengan 122 ini adalah sudah kurang, maka PN adalah beton. Karena bila sumbu nada pasti PN ada di beton, maka distribusi tegangan akan seperti gambar pada soal bila PN ada dibaca, maka perhitungan di bawah tidak berlaku. Karena ini pada di beton, maka kita lanjutkan perhitungan yang baru, yaitu menghitung tinggi beton yang tertekan. Tinggi beton yang tertekan adalah C. C adalah minimum dari penghitungan AS kali FY dan 0,85 kali AC. Maka C sudah diketahui, dikalikan 0,8 kali FC kali B. B-nya BT. B juga diketahui 112 kali 72. Bagi 1,456 dari hasil ini, maka ditemukan 0,25778. Dengan momen jarak atau C dan T, itu adalah rumusan Y. Y sama dengan D per 2 kali T kurangi A per 2. Sama dengan 262 kali 1. Karena datanya ini sudah ada di data perencanaannya, itu data yang kita ketahui berasal dari soalnya. Dan data yang kita tambahkan dari sumber-sumber lain.
Kuat rencana penapang komposit adalah Mn. C kali Y. C-nya udah kita temukan, Y-nya udah kita cari yang tadi, maka ditemukan hasilnya adalah 294,2761 kN/meter. Kuat rencana penapak komposit adalah Kb kali IM. Kb adalah 0,85, B7 Kb-nya dikali IM-nya adalah ini yang bagian atas, IM-nya ini, maka kita kalikan aja, yaitu B77 0,85, B77 kita kalikan 294,2761 sama dengan hasilnya adalah 250,113, karena ini adalah di bawah 5, maka kita abaikan aja. Kuat untuk MU sudah diketahui, GMN itu sudah kita temukan, maka 186,6897 kurang lebih sama dengan 250,147 sama dengan oke. Maka kuat untuk baik atau oke. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dari tutur kata dan kurang paham yang dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.